Jadi misal hari Senin, hari Rabu, sama hari Sabtu. Hari Senin kita mau upload Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat ya. Udah lama nih channel ini baru bikin video lagi. Nah, video kali ini kita akan membahas gimana sih cara meningkatkan omset usaha seserahan. Penasaran kan? Nah, makanya jangan sampai skip video ini karena ini akan membantu meningkatkan omset usaha kamu, khususnya bidang seserahan. Stay tune ya. Buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di like, di subscribe, di share ke teman yang lain, dan komen ya video apa yang sekiranya teman-teman butuhkan. Ya teman-teman, salah satu yang bisa meningkatkan omset usaha seserahan itu sekarang lagi marak banget nih. Meningkatnya itu orang-orang pada promo di media sosial. Jadi fokus kita kali ini gimana cara meningkatkan omset penjualan atau persewaan seserahan dari media sosial. Nah teman-teman, pasti teman-teman untuk usaha masing-masing langsung membuat media sosial, bukan? Karena menurut aku itu sangat penting, salah satunya untuk branding kita juga kan. Nah, dari media sosial ini jangan sampai kita buat media sosial itu kayak sarang laba-laba gitu. Jadi kita tuh nggak mainin media sosial itu dan nggak maksimalin. Makanya media sosial itu kita buat gimana cara meraup omset dari sana. Nah, aku ada 5 tips gimana cara meningkatkan omset usaha di bidang seserahan ini melalui media sosial. Nah, yang pertama harus rajin konten. Nah, terus kontennya tentang apa sih gitu? Terus harus dipost kemana sih gitu kan? Nah, rajin konten ini teman-teman bisa membuat postingan edukasi. Postingan edukasi itu seperti apa? Nah, postingan edukasi ini kalau di seserahan itu kayak misalnya daftar seserahan lengkap. Kita buat postingan itu dan upload ke Instagram, ke story, ke reels, pokoknya ke media yang teman-teman punya, entah itu WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, konten ini kita harus buat jadwal. Misalnya kita mau 1 minggu itu ada 3 kali posting edukasi. Jadi misal hari Senin, hari Rabu, sama hari Sabtu. Hari Senin kita mau upload list perlengkapan seserahan untuk calon pengantin. Kemudian kita buat tuh desainnya, kita buat postingannya, kita buat captionnya, dan setelah itu kita posting di hari Senin. Misalnya jamnya juga kita harus tetapkan. Jam-jam biasanya orang lain buka media sosial itu kapan? Nah, biasanya di jam makan siang, di jam pulang kantor, atau di jam istirahat. Kayak misalnya jam 12 sampai jam 1, kemudian jam 5 sore, jam 7 malam, ya sama jam 9 malam gitu. Teman-teman bisa pilih terserah jam berapa postingnya. Kemudian di hari Rabu atau misalkan Kamis kita buat lagi postingan daftar perlengkapan daftar wedding organizer di wilayah Jakarta misalnya. Nah, teman-teman bisa tuh survei dulu kira-kira WO apa aja yang ada di Jakarta serta anggarannya atau kira-kira budgetnya berapa, supaya nanti
followers, teman-teman itu punya gambaran, oh di Jakarta WO tuh harganya segini gitu. Nah, ketika teman-teman followers udah ngerasa manfaat dari media sosial yang kita punya, sering mengedukasi, pasti mereka akan balik lagi dan bisa jadi nge-share juga ke temennya, mention temennya, share di story, share di WhatsApp gitu. Dan misalkan satu minggu itu baru 2, satu lagi di hari Sabtu misalnya, teman-teman akan posting apa aja sih persyaratan untuk mendaftar ke KUA. Jadi kita ambil tuh rujukannya, sumbernya misalkan dari Kemenag atau dari media-media lain, supaya calon pengantin tahu tuh persyaratan apa aja yang mesti dikumpulkan, yang mesti dilaporkan, dan yang mesti dipersiapkan, seperti itu. Kemudian tips yang kedua, rajin buat video. Rajin buat video. Tadi kan rajin konten di feed ya. Kemudian sekarang rajin konten di reels, video reels tentang tutorial. Misalnya tutorial membuat seserahan mukena gitu. Kemudian tutorial membuat mahar. Ya pokoknya sekalian teman-teman jalan mengerjakan rias seserahannya, teman-teman sambil mengedukasi followers teman-teman. Berbagi ilmu juga tentunya, ya kan? Nah, dari situ benefit apa yang kita dapatkan? Yang pertama, kita bisa mendapat benefit orang-orang tuh pada share reels kita ke temennya, reels kita ke story-nya, reels kita ke media-media sosial followers kita. Nah, apalagi kalau misalnya di-share-nya ke teman-teman yang lagi usaha seserahan juga, pasti dia bakal butuh banget ilmu dari kita gitu. Dan itu juga bisa membantu buat pengantin, calon pengantin yang ingin buat seserahannya sendiri merasa terbantu gitu. Dengan manfaat tersebut, orang-orang jadi tahu bahwa kita sedang membuka jasa seserahan. Jadi jangan salah, dari situ ada omset-omset yang masuk gitu. Nah, tips yang ketiga, sering rajin sapa followers via story. Contohnya gimana? Misalnya teman-teman punya mini games atau tebak-tebakan ringan atau tebakan berhadiah ya, kecil-kecilan gitu. Nah, contohnya kayak misalnya kan lagi ini tuh, misalkan this or that, kayak bubur diaduk atau bubur gak diaduk, ya nggak apa-apa, nggak masuk tema kita juga. Yang penting kita ada interaksi sama followers supaya followers ngerasa digandeng gitu. Dan kalau misalnya ngerasa mereka udah deket dulu sama kita nih, biasanya mereka akan terus mantengin media sosial kita. Dampaknya akan kemana? Dampaknya nanti akan ke omset juga gitu. Kemudian tips yang keempat, teman-teman rajin buat giveaway. Nah, salah satu yang meningkatkan omset yang ngaruh banget di aku yaitu giveaway. Nah, dari giveaway ini kita mencari momen-momen tertentu untuk mencari ide giveaway apa yang bisa meningkatkan omset. Misal kemarin ulang tahun teman bahagia yang kedua, kita giveaway, salah satu giveaway-nya misalnya coba doakan yang terbaik di kolom komentar untuk teman bahagia, dan kamu pengen hadiah apa, misalkan kayak gitu. Terus banyak yang komen tuh kan, syarat-syaratnya misalnya share giveaway ini ke story, ajak teman kalian. Nah, ketika ajak teman kalian kan akan menambah followers, tentu mereka akan mention teman-teman yang belum nikah,
Dari situ ketika kita punya feed yang bagus, tampilan yang bagus, konten edukasi yang bagus, maka calon pengantin ini akan merasa tertarik dengan usaha kita atau dengan apa yang ada di dalam media sosial kita. Terus mereka kepoin, terus akhirnya tanya-tanya gitu kan. Nah, dari giveaway ini misalnya ada hadiah tuh berupa buket gratis misalkan. Ketika dapat buket gratis, mereka dapat, ternyata buketnya bagus, mereka akan rekomendasikan gitu. Dan misalnya hadiahnya diskon 10% seserahan. Nah, dari diskon ini kan ketika mereka akan membayar sisanya, ya udah deh sekalian maharnya, ya udah deh sekali ininya gitu. Jadi makin bertambah tuh omsetnya. Nah, yang terakhir tips kelima, sering adain promo atau diskon. Misalkan kemarin 17 Agustus, promo 17%, potongan 17% atau 8%, kemudian atau buat video tentang 17 Agustus atau apa, terserah, nanti hadiahnya free seserahan atau apa gitu. Jadi itu sesuaikan aja gitu, sama ide-ide kita, sama ya nyontek orang lain boleh, tapi kan kita punya cara yang berbeda untuk menyampaikannya gitu. Dari situ semua nanti teman-teman bakal merasakan efeknya, yaitu akan ada yang DM, tanya-tanya, minta price list, kemudian nanya seputar mahar, buket, dan lain sebagainya gitu. 5 tips ini memang bukan cara yang instan ya teman-teman, tapi memang harus dilakukan konsisten. Nah, kita akan merasakan itu kapan? Saat kita memang sudah konsisten upload reels, upload konten, ngadain promo, giveaway, dan lain-lain. Nah, makanya kita nggak boleh putus asa, lakukan aja terus sampai nanti kita ngerasain sendiri dampaknya. Tiba-tiba ada orang yang nggak kenal pesen, tiba-tiba ada orang dari Jawa Timur misalkan pesen, padahal pasar kita nggak cakup sana gitu. Ya gitu, pokoknya kita jangan sampai menyerah. Terus uji coba terus sama analisis, kira-kira minat edukasi apa sih yang mereka pengen dari kita gitu. Misalnya aku ngeluarin konten-konten kayak persiapan pernikahan, ada yang tanya gimana cara nabung sama pasangan, kita bikinkan kontennya gitu. Dari situ banyak yang aware sama media sosial kita dan gak sepi, seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman, gimana cara meningkatkan omsetnya. Itu dilakukan secara konsisten ya, ingat konsisten. Semoga bisa membantu usaha teman-teman dalam meningkatkan omsetnya, dan semoga usahanya lancar, berkah, dan terus berkembang. Jangan lupa di subscribe channel ini, di like, nyalakan loncengnya, dan di share ke teman-teman yang lain apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.